Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya masubur rahimakumullah. Hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau kita terjemahkan ayat yang mulia ini, apakah tidak pernahkah mereka berjalan di permukaan bumi sehingga hati mereka dapat memahami dan telinga mereka
dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya di mana mereka berawal, kemana akan kembali, proses dari mulai dalam alam rahim sejak tiada menjadi ada dan kemudian tiada lagi. Mengingatkan mereka bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya sujud, patuh, tunduk, termasuk manusia. Setelah ini semua dijelaskan tentang hakikat haji di ayat yang ke-26 sampai ayat 38. Tentang manasiknya, tentang syiarnya, tujuannya. Yang ini pada hakikatnya adalah mengajarkan tentang makna ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu semua termasuklah bentuk daripada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah. Orang yang selalu melaksanakan salat, wa atauz zakah, dan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Walillahi aqibatul umur. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua ada balasan dari apa yang dikerjakan. Kemudian diingatkan tentang kehancuran umat-umat terdahulu akibat mendustakan apa yang sudah diingatkan, mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kalau yang tadi itu tentang hari kiamat, tentang hakikat manusia, item-item penyerahan dan kepatuhan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini semuanya didustakan dan diindahkan,
bahkan dilanggar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka tentang kehancuran kaum Nuh. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum, kalau mereka itu mendustakanmu, maka sesungguhnya sebelum mereka telah Allah ceritakan tentang kisah kaum Nuh, Wa'an, kisah kaum Nabi Hud, Thamud, kisah kaum Nabi Saleh, wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, dan kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Lut, wa ashabu Madyan, dan kisah penduduk Madyan yang di situ ada Nabi Syuaib alaihi salam. Wa kudziba Musa, dan didustakan Musa. Di sini Allah menceritakan tentang bagaimana nasib 7 kaum. Yang pertama kaum Nabi Nuh, yang kedua kaum Nabi Hud, Ad, yang ketiga Thamud, kaum Nabi Saleh, yang keempat kaum Nabi Ibrahim, yang kelima kaum Nabi Lut, yang keenam kaum Nabi Syuaib, ashabu Madyan, dan Musa alaihissalam, kaum Musa itu Bani Israel. Fa'amlaitu lil kafirin, maka kami telah hancurkan bagi orang-orang yang kafir tersebut. Aku siksa mereka. Tsumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Aku berikan kepada mereka tenggang waktu, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaan aku. Cerita ini sudah berlalu. 7 cerita ini sudah berlalu. Tapi penjelasan, pelajaran, kejadian, peristiwanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat dan dalam berbagai surat. Allah ingatkan bahwa akibat dari mengindahkan penjelasan-penjelasan, perintah-perintah dan laranganku, aku akan beri tenggang waktu. Jika tidak ada perubahan, aku akan siksa mereka. Dan contohnya dalam ayat ini ada 7 kaum. Dan ini kalau kita kupas satu persatu, ada tentang kaum Nabi Nuh, ada tentang kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Ceritanya banyak. Tapi di sini Allah simpulkan bahwa telah Allah berikan siksa kepada 7 kaum. Dan ini cukup menjadi pelajaran. 1 saja sudah cukup, apalagi sampai 7 pelajaran dari 7 kaum. Kalian wahai kafir Quraisy, yang dalam ayat yang 46 ini, kalau kalian ulangi lagi apa yang telah aku berikan kepada 7 kaum itu, kalian juga akan diberikan hal yang sama. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun
fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Ya mas, saya muliakan. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Karena penduduknya dalam kondisi yang zalim. Sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak sumur yang telah ditinggalkannya. Artinya peninggalannya banyak. Peninggalan-peninggalan puing-puingnya ada yang masih, ada yang sudah tidak ada. Tapi secara umum peninggalannya masih ada. Kami tinggalkan supaya apa? Menjadi pelajaran. Wa qasrin masyid, dan istana yang tinggi yang tidak ada penghuninya. Jemaah saya muliakan, kota-kota ini atau daerah-daerah yang Allah sudah pernah hancurkan ini, sebagiannya ada di sekitar Mekah dan Madinah, yang menjadi destinasi. Jadi kalau orang-orang yang berangkat umrah dan haji bisa melihat daerah-daerah itu. Nah, ini kan yang dahulu umat-umat 7 kaum itu. Kalau kita ingin ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melakukan hal yang sama tapi tidak separah 7 kaum itu, apa yang ada, peninggalan-peninggalan yang ada di Mekah dan di Madinah itu sudah menjadi pelajaran. Ya. Makanya biasanya kalau orang yang berangkat umroh dan haji itu di antara destinasi ataupun kegiatannya adalah mengunjungi situs-situs sejarah. Baik sejarah 7 kaum itu ataupun sejarah yang ada di Mekah dan di Madinah, yang ada di sekitarnya. Yang sekarang masih ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan itu semua baru mengingatkan mereka akan ayat ini. Afalam yasiru fil ardi. Apakah maka tidak pernahkah mereka berjalan di permukaan bumi? Maksud berjalan itu bukan sekedar melakukan bepergian, tapi berjalan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Makanya ini kan ada dalam surat Al-Hajj. Haji dan surat Al-Hajj ini adalah mengajak kita untuk melakukan perjalanan dalam nuansa spiritual. Bukan sekedar bepergian, tapi mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perhatikan. Kenapa? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga hati mereka bisa memahami. Hati mereka bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan inginkan. Au adhanun yasma'una biha, telinga mereka dapat mendengar. Dari hati bisa memahami apa yang terjadi,
suasana yang ada dan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Atau telinga mereka dapat mendengar dari cerita-cerita. Hari ini kalau kita buka YouTube atau apa saja tentang 7 kaum ini, kita bisa dengar apa yang terjadi, termasuk juga apa yang dirasakan oleh kafir Quraisy atas tindakan dan perilaku mereka. Kalau dahulu mendengarnya datang kemudian mendengarkan cerita dari orang-orang terdahulu. Hari ini kita bisa mendengar langsung, bisa mendengar tidak langsung. Kita mendengar dari guide atau orang-orang yang lebih paham tentang situs sejarah, atau kita buka YouTube dan mencari cerita-cerita yang terjadi. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada. Dia saya muliakan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang 3 anggota tubuh. Yang pertama adalah hati, yang kedua pendengaran, telinga maksudnya, yang ketiga mata. Inilah anggota tubuh yang paling mendasar. Mata melihat, telinga mendengar, hati memahami. Yang paling Allah tekankan di sini adalah hati. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, tapi hati mereka yang buta dalam dada. Bisa jadi di antara manusia, di antara kita ada yang matanya buta, tapi mata hatinya enggak buta. Bisa jadi di antara kita ada yang tuli, tapi mata hatinya tidak buta. Yang paling parah itu adalah ketika hatinya buta. Dalam Al-Quran ada namanya basar, ada nama lain basirah. Basar itu melihat, alatnya mata, ain. Ain artinya mata. Mata yang bisa melihat itu basar. Basirah adalah hati yang bisa melihat. Hati, dia nggak punya mata. Sebagaimana mata fisik. Tetapi hati yang bisa memahami, mendalami, menghayati dan mengambil pelajaran apa saja oleh Al-Quran disebut dengan basirah. Maka oleh karena itu ketika mata hati buta,
maka dia akan membutakan yang lain. Ketika hati nggak berfungsi, maka dia tidak akan memfungsikan anggota lain. Ketika hati buta, maka mata nggak bisa melihat. Pada hakikatnya, matanya sehat, telinganya sehat, tapi hatinya nggak sehat. Makanya nanti di akhirat, orang-orang yang tidak menggunakan mata dengan sebenarnya dan tidak menggunakan anggota tubuhnya dengan sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman. Ya. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya akan ada kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa aku jadi buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ini karena telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayatku. Fanasitaha, tapi kamu lupakannya, kamu indahkan dan kamu tinggalkan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini kalian ditinggalkan, dilupakan, dibutakan. Dia masih muliakan. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang paling pertama dilihat adalah hati. Kalau tadi yang di Al-Hajj, yang dilihat telinga dan mata dulu. Di Al-A'raf ini yang dilihat adalah hati dulu. Kenapa? Karena di surah Al-Hajj ayat 46, untuk menghidupkan hati adalah dengan cara kita menghidupkan mata dan menghidupkan telinga. Maksudnya kita melihat dengan baik, melihat dengan mata hati, dan mendengar. Adapun di Al-A'raf ini, balasan utamanya, dasar manusia itu dimasukkan ke dalam neraka itu apa? Kalau yang di Al-Hajj fungsinya, kalau di sini akibatnya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Artinya, di antara penyebab manusia itu banyak dimasukkan ke dalam neraka jahanam dari kalangan jin dan kalangan manusia adalah karena mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat kami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Baru yang kedua, mereka punya mata, tapi tidak digunakan, tapi tidak bisa melihat. Tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat kami, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha.
Dan mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Di sini hati dulu, kemudian mata, kemudian telinga. Di al-had telinga dulu, mata, baru hati. Di Al-A'raf ini akibatnya dulu diingatkan, dijelaskan bahwa penyebab kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka adalah ketika mereka tidak menggunakan hati untuk memahami ayat Allah. Yang kedua, tidak menggunakan mata untuk melihat ayat Allah. Dan yang ketiga, tidak menggunakan telinga untuk mendengar apa pelajarannya. Sehingga kalau kita korelasikan antara Al-Had 46 dengan Al-A'raf 179, bahwa untuk menghidupkan mata hati, kita harus hidupkan mata fisik, mata untuk melihat ayat Allah dan mendengar ayat-ayatnya dan pelajaran-pelajarannya, sehingga mata hati akan hidup. Akibat dari tidak menggunakan mata dan tidak menggunakan telinga apalagi hati, maka Allah ancam mereka di surat Al-A'raf ayat 179. Mereka punya hati tapi enggak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya mata enggak digunakan untuk melihat, dan mereka punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar. Jadi 3 nikmat ini adalah nikmat besar yang tidak bisa dihargai dengan materi. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, atau nikmat hati, nikmat telinga, nikmat mata. Nggak bisa dihargai dengan materi. Jangankan hati dan telinga, mata saja. Nikmat mata aja berapa kalau kita hargai dengan materi? Nggak sanggup kita bayangkan. Nikmat mata, sakit mata, ada kelainan mata, harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa melihat. Ini nikmat. Itu baru satu mata. Makanya ada dokter spesialis mata yang khusus untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang ada dalam mata. Apalagi sampai kita mengukur dan melihat bagaimana nikmat Allah di telinga dan di hati. Jadi 3 ini saling berhubungan. Untuk menghidupkan hati, basirah itu, kita harus gunakan mata dan telinga. Nah, semakin baik penggunaan mata dan telinga kita secara hakiki, maka semakin baik basirah kita, semakin baik mata hati kita. Bisa jadi orang buta dan tuli, tapi hatinya hidup. Itu yang paling utama. Daripada orang yang matanya hidup, telinganya hidup, tapi hatinya mati. Apalagi sampai 3-3-nya mati. Mata mati, telinga mati, dan hati mati. Nah, jemaah saya muliakan, jadi surah Al-Had adalah surat yang diantara temanya mengajak kita untuk bagaimana menghidupkan 3 anggota tubuh ini. Menghidupkan mata dengan sebenarnya, menghidupkan telinga dengan sebenarnya, dan menghidupkan hati. Dan kuncinya itu adalah hati. Menghidupkan mata hati. Inilah yang Rasulullah SAW ingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwasanya dalam jiwa kita ini, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau dia rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Apa itu? Itulah hati.
hati ini menjadi sentral kebaikan dan sentral keburukan kita. Kalau hati kita baik, maka apa yang ada pada diri kita, ruh dan jasad kita akan baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, tetapi adalah hati mereka yang buta yang ada dalam dada mereka. Dia masih melakukan, mudah-mudahan dengan kita menggunakan mata dengan sebenarnya, menggunakan telinga dengan sebaik-baiknya, akan Allah berikan kepada kita mata hati yang bisa memahami dan bisa mengambil hikmah pelajaran dari berbagai macam peristiwa dan kejadian baik masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.